Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Anak-anakku kelas 12 yang saya cintai, betapa rindunya saya untuk bertemu kalian kembali. Akan tetapi keadaan membatasi kita sehingga kita tidak dapat bertatap muka. Akan tetapi anak-anak, tidak usah kecewa. Kita masih tetap akan belajar bersama walaupun dari jarak jauh. Anak-anak, di masa pandemi ini saya harap kalian bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri untuk tetap belajar walaupun mungkin tidak seketat di sekolah. Mengapa? Mungkin kalian di rumah sambil mondar-mandir, sambil makan ini itu. Nah, tapi tidak apa kalian sambil mondar-mandir, sambil makan, sambil apa saja, tidak apa-apa. Tapi target harus tetap tercapai. Kenapa? Karena kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalian harus bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu target, itu kontrak belajar. Oleh karena itu, maka berdisiplinlah. Sayang, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Kalian sendiri yang menentukan akan jadi apa nanti. Oleh karena itu, berusahalah dengan tangan kalian raih masa depanmu. Baik, saya mulai pada kegiatan hari ini. Pertemuan kita yang pertama dengan materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jangan lupa mempersiapkan diri dengan catatan. Ibu ingin kalian membuat 10 pertanyaan sehubungan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan dan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan itu setelah selesainya pembelajaran ini. Ya, saya hanya mempersiapkan satu slide yang saya tulis tangan seperti ini. Judulnya pertumbuhan dan perkembangan. Diletakkanlah judulnya itu di tengah, diberi lingkaran. Pertumbuhan dan perkembangan. Ada tumbuh, ada berkembang. Nah, ini dia judulnya. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Apa berbedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ini tumbuh. Apa definisi tumbuh? Tumbuh itu adalah ciri makhluk hidup. Artinya apa? Bertambah besar, dan kalau sudah bertambah besar itu tidak dapat kembali. Jadi artinya tumbuh adalah bertambah besar dan tidak dapat kembali. Nah, kalau begitu bertambah besar itu bisa dilihat tidak? Bisa diukur tidak? Ya, kalau bertambah besar itu bisa ditimbang, bisa diukur pakai meteran tingginya berapa. Oke? Jelas ya? Kalau tumbuh bisa diukur, berarti bersifat kuantitatif. Kemudian itu tumbuh, Ibu. Kalau berkembang apa? Kalau berkembang itu berbeda dengan tumbuh. Kalau berkembang itu secara kualitatif, kualitasnya yang bertambah, tidak dapat diukur.
Nah, kalau kita mencari contohnya sebagai bayi, bayi itu tumbuh tidak? Tumbuh. Berkembang tidak? Berkembang juga. Yang mana yang tumbuh, mana yang berkembang? Kalau bayi ditimbang setiap bulan bertambah berat badannya, itu tumbuh apa berkembang? Tumbuh. Nah, sekarang bayi dari mulai lahir hanya dapat tersenyum, kemudian menangis, kemudian sudah mulai dapat merespon, matanya mulai bergerak mengikuti orang yang lewat di depannya, mengikuti gerakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian mulai belajar membalikkan tubuh, merangkak, belajar berdiri. Bisa diukur tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang. Jadi berkembang itu tidak dapat diukur, tapi bisa diamati. Perkembangannya bagus atau tidak bisa diamati. Kalau tumbuh diukur, kalau berkembang diamati. Kalau tumbuh kuantitatif, kalau berkembang kualitatif. Nah, mungkin kita tidak banyak bercerita tentang perkembangan, tapi kita sekarang banyak berbicara tentang pertumbuhan. Oke, pertumbuhan. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan itu berbeda dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Kalau pada tumbuh-tumbuhan misalnya, kalau pada tumbuh-tumbuhan karena dia adalah makhluk hidup yang termasuk autotrof berfotosintesis, maka ada faktor cahaya, temperatur, oksigen dan karbon dioksida, kemudian air dan kelembaban udara, mineral, gravitasi, iklim, cuaca. Kemudian faktor biotik itu merupakan ada penyakit yang menyerang atau tidak. Itu yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Itu faktor dari luar apa? Dari dalam? Ya, faktor eksternal. Lalu ada lagi faktor internalnya. Faktor internal apa? Gen dan hormon. Nah, kalau pada hewan itu berbeda. Kalau pada hewan itu ada faktor genotif, faktor hormon, kondisi lingkungan, kemampuannya dalam menyerap nutrien, kemudian faktor biotik, dan seterusnya. Itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri yang ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Baiklah anak-anak, tumbuh itu bisa terjadi pada semua sel yang hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu tidak hanya makhluk hidup yang ukurannya besar saja, tetapi ada juga mikroorganisme. Pada makhluk hidup uniseluler, pertumbuhannya berbeda dengan makhluk hidup multiseluler. Pada makhluk hidup yang uniseluler atau terdiri dari satu sel, tumbuh itu berarti membelah diri. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, tumbuh berarti populasinya menjadi bertambah besar. Itu pada makhluk hidup uniseluler. Nah, sekarang bagaimana kalau pada makhluk hidup multiseluler? Pada makhluk hidup multiseluler, tumbuh berarti membelah secara mitosis menjadi besar, kemudian sel-selnya itu berdiferensiasi dan masing-masing membentuk organ, membentuk sistem organ, dan sampai membentuk organisme. Nah,
Pola pertumbuhan sendiri itu ada bermacam-macam. Nih, pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan ada pola pertumbuhan alometrik, ada pola pertumbuhan isometrik, ada pola pertumbuhan intermittent, ada pola pertumbuhan limited dan unlimited. Nah, saya punya grafik yang menunjukkan bagaimana pola perkembangan alometrik, isometrik, dan seterusnya pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, ini adalah kurva pertumbuhan normal. Kurva pertumbuhan normal itu biasanya berbentuk sigmoid seperti huruf S, ya. Pada awal ini pada kurva pada bagian A ini pertumbuhan mulai kelihatan tumbuh tapi tidak terlalu cepat. Nah, kemudian pertumbuhan tercepat itu terjadi pada bagian yang B ini. Ini cepat sekali, pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu C ini juga cepat, tapi kemudian sudah mulai menurun kecepatannya dan sampai pada fase D itu pertumbuhannya biasanya sudah tidak ada sama sekali. Nah, itu fase pertumbuhan yang normal, baik pada makhluk hidup yang multiseluler maupun uniseluler. Kalau itu pada koloni bakteri juga seperti itu. Biasanya pertumbuhannya melambat dulu, pertumbuhannya bukan melambat, mula-mula itu tidak terlalu cepat, kemudian fasenya menjadi sangat cepat. Sangat cepat di fase B ini sangat cepat, kemudian mulai masih tumbuh tapi mulai melambat, ini karena keterbatasan nutrien biasanya, dan sampai pada bagian D ini mulai tidak tumbuh lagi, jadi sudah konstan jumlahnya. Oke, bahkan kalau pada mikroorganisme di mana kalau daya dukung lingkungannya ndak bertambah baik, maka dia terus turun kurvanya. Baik, kita lihat kurva pertumbuhan yang lain. Kurva pertumbuhan yang lain, pertumbuhan alometrik. Apa itu pertumbuhan alometrik? Pertumbuhan alometrik itu gampangnya pertumbuhan yang tidak sama kecepatannya. Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan pada organ-organ di seluruh tubuh kita. Ya, kepala kita itu berkembang sangat cepat mulai kita masih ada di dalam rahim sampai nanti maksimal berukuran maksimal pada umur 2 tahun. Jadi kepala kita itu bertambah dengan cepat ketika kita masih ada di dalam rahim. Sehingga bayi dalam rahim biasanya kepalanya sangat besar, tubuhnya masih kecil, tubuhnya kecil. Ya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan nanti kepala itu berhenti, tidak tambah besar lagi, tapi bagian-bagian tubuh yang lain berkembang. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan alometrik. Kita lihat di sini ada grafik variasi pola pertumbuhan, variasi pola kecepatan pertumbuhan yang berbeda pada berbagai organ manusia. Ini nomor satu ini adalah pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak itu cepat sekali pada usia 0 sampai 5 tahun. Cepat sekali, lihat. Mencapai 100% ketika berumur sekitar 5 tahun sampai nanti bertambah sedikit sampai pada umur 10 tahun. Setelah itu tidak ada pertambahan. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah kelenjar limfoid, kelenjar timus.
Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang memproduksi somatotropin, yaitu hormon pertumbuhan. Dia bertumbuh dengan cepat untuk kepentingan apa? Pertumbuhan tinggi, pertumbuhan ukuran tubuh. Maka timus ini juga berkembang dengan cepat. Lihat kurvanya. Dia tumbuh lebih cepat melampaui kecepatan pertumbuhan otak. Sampai 2 kali dari pertumbuhan otak kecepatannya. Tapi pada saat tertentu dia sudah tidak bertambah lagi. Pada umur 10 tahun timus ini tidak berkembang. Dia mencapai puncak pada umur sekitar 12 tahun, kemudian sudah mulai menyusut. Karena apa? Karena somatotropinnya disimpan di dalam kantung timus itu dan dikeluarkan terus sampai sekitar umur 20 tahun. Dikeluarkan terus. Jadi dari hipotalamus dikeluarkan, diproduksi somatotropinnya, ditampung di timus begitu dan dikeluarkan sampai umur 20 tahun untuk memacu pertumbuhan tubuh. Nah, pada seseorang yang sudah mencapai umur 20 tahun biasanya nanti timus ini malah menghilang, mengecil dan kemudian reduksi, hilang. Kemudian yang ketiga ini adalah pertumbuhan organ reproduksi. Coba kalian perhatikan, organ reproduksi itu pada awal pertumbuhan mulai di umur 0 sampai 5 tahun sampai 10 tahun itu mungkin nggak seperti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tapi kita lihat ini mulai umur 13 tahun mencapai pertumbuhan yang sangat cepat, berkembang dengan sangat cepat sampai 20 tahun. Ini pada masa pubertas. Jadi pada masa pubertas pertumbuhan organ reproduksi ini meningkat sangat cepat. Dan yang keempat ini adalah pertumbuhan absolut seluruh tubuh. Bentuknya seperti ini. Yang keempat ini. Nah, ini grafik ini menggambarkan pertumbuhan alometrik. Pertumbuhan alometrik adalah pertumbuhan pada organ-organ tubuh yang kecepatannya tidak sama. Jadi kecepatan pertumbuhan organ-organ tubuh kita itu enggak sama. Oke, baik, ke pola pertumbuhan berikutnya, pertumbuhan isometrik. Nah, ini adalah pertumbuhan isometrik, anak-anak. Kalau isometrik itu semua bagian tumbuh dengan kecepatan yang sama. Jelas ya, beda ya. Ini ikan itu tambah besar seluruh tubuhnya barengan. Nggak ada organ yang menonjol karena otaknya juga nggak berkembang. Begitu juga pada serangga, ini tidak ada ke organ yang lebih menonjol dari yang lain sehingga ya seperti itu. Oke, pertumbuhan isometrik jelas ya. Lanjut ke pertumbuhan intermittent. Nah, pertumbuhan intermittent ini seperti ada jeda pertumbuhan. Ini terjadinya pada apa? Ini terjadinya pada hewan yang punya kerangka luar. Ada fase yang disebut dengan fase ekdisis atau ganti kulit. Pada hewan yang punya kerangka luar biasanya kerangka ini tumbuh, kemudian bersamaan dengan pertambahan volume ini kerangkanya juga ikut menjadi menebal. Nah, ketika rangka ini menjadi benar-benar tebal maka tubuh tidak bisa bertambah besar lagi. Seperti di dalam rumahnya itu sudah sesak, sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, pada saat tidak bergerak lagi ini disebut dengan fase stuck, ya, fase instar. Instar ini fase di mana dia harus melepaskan rangka luarnya, ya, melepaskan rangka luar. Rangka luarnya ini akan segera dilepaskan dan tubuh dari serangga ini akan keluar dari rangkanya, lalu
di lapisan luar dari serangga atau kepiting mungkin ya, kepiting udang itu yang melakukan proses ekdisis seperti ini rangka luarnya menjadi lunak. Rangka luarnya menjadi lunak, dan ketika rangka luarnya ini menjadi lunak, maka pertumbuhan dimulai lagi. Tumbuh menjadi besarnya itu dimulai lagi. Kalau nanti sudah rangkanya tebal lagi, berhenti lagi, ganti kulit lagi, tumbuh lagi. Jadi kalau kalian lihat grafiknya itu mendatar seperti ini, berarti dia waktunya untuk ganti kulit. Ketika naik ke atas seperti ini, berarti dia bertambah ukuran. Kemudian dia ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi, ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi, ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi. Itu adalah pertumbuhan intermittent. Oke, pertumbuhan terbatas. Nah, ini pertumbuhan terbatas pada makhluk hidup yang biasanya ini pada hewan ya. Jadi seperti tadi, pola pertumbuhan makhluk hidup pada umumnya itu membentuk kurva sigmoid. Nah, ini sama, ini pada umumnya seperti itu. Ini pertumbuhan terbatas. Jadi ada saatnya pertumbuhan itu cepat, tapi pada saat tertentu dia berhenti dan kemudian menurun ini mungkin terjadi kematian sel-sel sampai akhirnya mencapai titik nol, berarti mati. Pertumbuhan tidak terbatas. Pertumbuhan tidak terbatas ini biasanya terjadinya pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kemampuan yang tidak terbatas karena dia punya titik tumbuh jaringan meristem yang ada di ujung akar dan ujung batang yang tidak pernah ada berhentinya untuk membelah dan tumbuh. Tumbuhan itu berhenti tumbuh itu hanya sementara. Jadi kalau misalnya kalau di daerah tropis mungkin bahkan tidak pernah mengalami musim kering atau keadaan iklim yang sangat ekstrim begitu, maka tidak pernah berhenti tumbuh, hanya mungkin kecepatannya saja yang agak menurun. Tapi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah 4 musim bisa benar-benar berhenti tumbuh, tapi tidak berarti mati. Jadi misalnya saja cemara yang hidup di daerah 4 musimnya, pada musim dingin mungkin dia menggugurkan daunnya, kemudian seolah-olah tidak tumbuh. Tapi begitu musim dingin lewat, kemudian muncullah sinar matahari dan masuk ke musim berikutnya, musim semi, maka dia akan kembali tumbuh, membentuk daun-daun, kemudian batangnya menjadi tambah tinggi, batangnya menjadi besar, tambah tinggi, begitu. Nanti tahun depan seperti itu lagi. Nah, makanya ini kurvanya ini ada seperti ini. Kurvanya ini naik turun. Nah, ini kadang cepat, kemudian turun lagi, itu cepat, turun lagi, turun. Tapi dia bisa mencapai umur ratusan tahun, bisa sampai umur ratusan tahun, kecuali kalau dia ditebang. Nah, matinya tumbuh-tumbuhan itu kalau ditebang. Tapi kalau dibiarkan dia hidup, dia sampai umur berapapun dia masih tetap hidup, tetap sampai tetap berbuah, tetap produktif sampai akhir hayat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pada pertumbuhan pada tumbuhan dan pertumbuhan pada hewan. Kita bahas lebih dulu pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ini disebabkan karena adanya jaringan meristem yang dimiliki oleh tumbuhan. Jaringan meristem pada tumbuhan ada jaringan primer dan jaringan sekunder.
Dan ada juga yang berdasarkan letaknya dibagi menjadi jaringan apikal yang terletak di ujung akar dan ujung batang, dan jaringan interkalar yang ada di ruas-ruas batang. Kemudian ada lagi jaringan periferal yang ada di samping, yang letaknya di samping, yang kita kenal dengan jaringan kambium. Itu berdasarkan letaknya. Tapi kalau berdasarkan asal usulnya dibagi menjadi jaringan primer dan sekunder. Nah, jaringan yang mengakibatkan tanaman itu menjadi besar, tumbuh terus, itu adalah jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer yang ada di ujung akar dan ujung batang ini akan terus saja tumbuh sampai kapanpun, ya, sampai umurnya beratus-ratus tahun. Bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang berumur sampai 350 tahun, sama dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Ya, oke. Jaringan yang membuat tanaman itu menjadi tambah panjang, tambah tinggi, itu adalah jaringan yang letaknya di ujung batang dan di ujung akar. Kalau batang tumbuh, ya akarnya tumbuh. Pertumbuhan yang disebabkan oleh pembelahan dari meristem primer biasanya disebut dengan pertumbuhan primer. Tumbuhan di samping tumbuh secara primer, dia juga tumbuh secara sekunder. Tumbuh secara sekunder disebabkan karena pembelahan sel-sel kambium. Sel-sel kambium ini akan mengakibatkan batang menjadi besar. Jadi ada pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan primer mengakibatkan tanaman menjadi semakin tinggi. Kalau pertumbuhan sekunder mengakibatkan batang tanaman menjadi semakin besar. Paham ya? Nanti silakan kalian mencari perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tanaman. Akibat pertumbuhan dari kambium ini, batang tanaman itu bisa terlihat seperti ada pola-pola lingkaran hitam. Kalau kalian melihat ada pokok atau batang tanaman yang besar kemudian ditebang, itu kalian akan melihat ada pola di sana. Ada pola yang berwarna hitam seperti garis melingkar begitu, dari tengah, dari pusat sampai ke pinggir. Itulah yang disebut dengan lingkaran tahun. Nah, apa itu lingkaran tahun? Lingkaran tahun itu menunjukkan kecepatan pertumbuhan tanaman pada masa musim semi atau musim penghujan dengan kecepatan pertumbuhan di masa musim kemarau atau musim dingin. Nah, kecepatannya nggak sama. Nah, karena kecepatan nggak sama itulah akan menghasilkan sel-sel yang bentuknya kecil-kecil, tidak banyak, sehingga merupakan garis hitam. Tapi kalau pada musim penghujan, kecepatannya tinggi, selnya besar-besar, maka kelihatan lebih terang warnanya. Nah, itulah sebabnya maka terbentuk seperti ada pola garis melingkar. Nah, anak-anakku, pada tanaman dikenal dengan istilah dormansi. Apa itu dormansi? Dorman itu tidur. Tidur itu berarti bobok. Bukan begitu ya. Dormansi itu adalah masa berhenti tumbuh sementara, tapi nggak mati. Nah, pada saat masa berdormansi inilah biasanya tingkat metabolisme ditekan pada kecepatan yang paling rendah. Jadi proses respirasinya menurun, proses metabolisme pembentukan zat-zat yang lain juga menurun. Nah, proses dormansi
pada tumbuhan, pada keseluruhan tumbuhan, ini bisa terjadi pada musim dingin kalau pada daerah yang beriklim 4 musim. Di wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim itu pada musim dingin tanaman dalam keadaan dorman, dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur, menekan proses fisiologinya ke tingkat yang sangat rendah. Kemudian dormansi juga terjadi pada biji. Nah, biji yang kelihatannya seperti benda mati itu sebetulnya hidup, hanya belum waktunya saja. Ya, itu sebetulnya hidup. Biji dalam keadaan dorman, dalam keadaan tidur. Faktor-faktor yang menyebabkan biji itu tidak segera tumbuh biasanya adalah satu, karena memang belum matang. Matang itu bisa matang secara strukturnya atau matang secara fisiologi. Maka dia dalam keadaan tidur sementara sampai dicapai proses kematangan tertentu. Yang kedua juga karena adanya tekanan hormon absisat. Pada biji ada kadar hormon absisatnya tinggi, dan biasanya hormon absisat ini akan segera turun kadarnya apabila gliberulin sudah mulai dibentuk. Kapan gliberulin dibentuk? Ketika biji itu direndam di dalam air. Ketika biji direndam di dalam air, lalu cadangan makanan yang ada pada kotiledon nanti akan diuraikan menjadi karbohidrat, akan terurai menjadi glukosa, lalu glukosa digunakan untuk dipecah menjadi energi. Mulailah dibentuk gliberulin. Kalau gliberulin dibentuk, nanti absisatnya menurun. Absisat turun, maka biji mulai berkecambah. Oke, kemudian biji bisa dormansi juga karena keadaan testa yang tebal atau kulitnya yang terlalu tebal. Oleh karena itu beberapa biji-bijian yang berkulit tebal, agar dia dapat segera berkecambah, itu juga harus ditipiskan dulu, kadang direndam pada larutan asam agar menipis. Ya. Kemudian biji mengalami dormansi juga karena tekanan iklim, tekanan musim dingin, maka bijinya nggak mau tumbuh. Nah, begitu nanti selesai musim dingin, cuaca mulai menghangat, kemudian matahari bersinar, itu biji akan segera berkecambah, kemudian bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Indah sekali ya. Kemudian biji juga akan mengalami dorman, tidak mau tumbuh karena adanya cahaya. Jadi cahaya juga merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan biji. Begitu anak-anak, karena di musim COVID, di musim pandemi tidak boleh memberi tugas untuk melakukan praktikum, ya kita nggak usah praktikum, tapi kalian belajar ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan prenatal. Prenatal ini berarti pertumbuhan selama belum dilahirkan. Ini bisa terjadi di dalam rahim ibu, kalau yang rahim induk betina. Kalau yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tapi untuk pada hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, maka prosesnya terjadi di dalam cangkang telur. Perkembangannya ini adalah dari proses pembelahan sel, membentuk jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, sampai terbentuk tubuh yang lengkap. Ini adalah proses pertumbuhan prenatal sebelum dilahirkan. Loh,
Kalau pertumbuhan yang setelah dilahirkan apa? Ada proses yang disebut dengan postnatal. Pertumbuhan postnatal ini ada proses metamorfosis dan ekdisis. Metamorfosis bisa terjadi pada kata, bisa pada insekta, ya. Kata mengalami metamorfosis. Kupu-kupu juga mengalami metamorfosis. Nah, ini pertumbuhan setelah dilahirkan, ya, perubahan bentuk. Ada fase apa kalau pada kata? Ada fase kecebong berkaki, katak berekor, kemudian sampai menjadi katak dewasa. Kalau pada kupu-kupu, telur, larva, pupa, imago. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian terakhir. Kalau pada tumbuhan kita kenal dengan istilah dormansi, maka pada hewan kita kenal dengan istilah hibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi adalah kondisi seperti tidur atau fase seperti tidur, di mana hewan akan menyembunyikan dirinya di tempat yang aman dan tidur dalam masa di mana sulit mencari makanan. Hibernasi ini keuntungan pada hewan adalah dia tidak akan mati. Akan tetapi yang tidak menguntungkan ialah apabila dia pada saat sembunyi berhibernasi ini kemudian diserang oleh musuh, dia tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena biasanya tubuhnya sudah lemah. Dia dalam keadaan tidur, tidak siap untuk menghadapi musuh. Kalau dia diserang, ya sudah mati. Nah, ada dua macam hibernasi, yaitu hibernasi true hibernasi dan pseudo hibernasi. Kalau yang true hibernasi ini benar-benar tidur, dia akan menekan temperatur tubuhnya ke dalam kondisi yang sangat rendah, yang paling rendah, hanya untuk mempertahankan metabolismenya aja, hanya untuk mempertahankan dirinya agar tetap hidup saja. Kecepatan jantungnya, kecepatan fisiologi seluruh tubuhnya akan diturunkan pada tingkat yang paling rendah sampai musim berganti, sampai keadaan berganti. Loh Bu, lah dia makannya dari mana? Dia makannya dari, biasanya pada saat dia sempat mencari makanan, dia akan makan banyak-banyak. Kemudian tubuhnya akan menjadi sangat tambun. Untuk apa? Untuk dipecah sedikit-sedikit simpanannya itu pada saat dia berhibernasi. Ini terjadi pada beberapa hewan seperti tupai, hamster, kemudian insectivorous, kelelawar pemakan serangga. Kemudian ada yang pseudo hibernasi. Kalau pseudo hibernasi ini sebetulnya dia berhibernasi tapi hibernasi semu istilahnya. Kenapa? Karena dia kalau misalnya lapar, dia masih bisa bangun, kemudian makan, kemudian dia buang air, kemudian bobok lagi. Ini seperti contohnya adalah pada beruang, pada hewan-hewan besar, pada mamalia besar. Kemudian juga pada beruang, pada rakon, lizard, kemudian tortoise itu kura-kura, pada katak dan seterusnya. Ini dia kalau misalnya ada kesempatan dia akan keluar untuk cari makan. Dia masih buang air, masih makan, tapi kemudian tidur lagi. Jadi aktivitasnya ditekan sampai sangat rendah. Kemudian ada yang disebut dengan
Aestivasi. Aestivasi itu adalah fase dorman juga, tapi ini pada ikan yang ada di Afrika yang disebut dengan langfish. Langfish ini ikan yang bernafas dengan paru-paru. Ikan kan biasanya hidupnya di air ya, di sungai begitu. Tapi ketika di Afrika itu musim panasnya sangat ekstrim suhunya, maka ikan ini dapat mengeluarkan lendir, di mana lendir ini akan dapat berubah menjadi seperti selaput tebal yang melindungi ikan ini agar tidak mati. Ya. Sehingga nanti kalau kalian bisa browsing di internet, carilah memancing dengan menggunakan cangkul. Sebetulnya yang dilakukan bukan memancing tapi mencangkul daerah sekitar aliran sungai yang banyak ikan ini, langfish ini. Biasanya dia bersembunyi di tempat-tempat yang dekat bebatuan begitu. Nanti akan ada seperti kantung berbentuk bulat begitu, itu kalau dibuka dalamnya adalah ikan. Silahkan kalian browsing di YouTube, itu banyak videonya banyak. Prosesnya disebut dengan aestivasi. Nah, kemudian ada diapause. Nah, diapause ini adalah berhenti tumbuh sementara. Diapause ini dialami oleh hewan-hewan pada masa pupa, pada kupu-kupu yang sedang dalam masa kepompong. Jadi berhenti tumbuh sementara karena dia sedang melakukan proses pembentukan kembali struktur tubuhnya, organ-organ tubuhnya untuk bisa dilahirkan kembali. Jadi seolah-olah dia berhenti tumbuh. Nah, demikianlah anak-anak, ibu ingin kalian mengkritisi semua yang ada di sini dan menanyakan kembali hal-hal yang perlu diungkap lebih dalam. Tapi sebelum kalian bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, saya harap kalian mencari dulu di sumber-sumber yang bisa banyak sekali tersedia di dunia maya. Banyak sekali di Google. Silakan dicari, kemudian kalian buat catatan secara teratur di dalam buku. Dan nanti catatan ini silahkan diserahkan kepada Bapak Ibu guru ketika ada kegiatan tatap muka. Anak-anak, sampai di sini dulu tutorial kita pada hari ini. Saya harap kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.